Yo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang cara entry di Extreme Diamond. Mungkin teman-teman sudah banyak yang bisa dan sudah kita bahas sebelumnya ya. Tapi saya rasa masih banyak yang miss dan dalam video kali ini selain saya akan mengajarkan cara entry-nya, saya juga akan mengajarkan cara untuk memvalidasinya ya guys ya. Saya akan berikan plan ya dari awal sampai akhir supaya teman-teman mudah untuk entry-nya. Oke? Oke guys, sebelumnya video ini bukan buat pemula ya guys ya. Jika kalian masih pemula, kalian mungkin akan kebingungan dalam memahami materi dalam video kali ini. Bagi yang pemula, saya sarankan kalian ikuti dulu playlist BBMA Basic atau BBMA level 1 sampai level 3 di channel saya ini ya guys ya. Baru nanti kalian akan mudah untuk memahami playlist BBMA Advance dalam video kali ini. Oke, langsung saja kita ke videonya ya guys ya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu Extreme Diamond. Oke guys, jadi Extreme Diamond itu adalah ekstrim seperti biasanya ya guys ya. Akan tetapi ekstrimnya bersamaan dengan MA50. Di sini saya contohkan terjadi ekstrim di area sini ya guys ya. Nah, ini adalah Extreme Diamond. Kenapa kita sebut Extreme Diamond? Karena di sini selain MA5 low ya, keluar dari low BB, di sini bersamaan juga dengan reject MA50 guys. Nah, itulah yang menyebabkan disebut sebagai extreme diamond. Ya, jadi di sini jelas ya guys ya, ada candlestick yang turun sampai ke area sini, tapi dia naik lagi dan close-nya malah di atas sini ya guys ya. Jadi dia tidak mampu menembus area MA50 dan juga tidak mampu menembus area low BB. Apalagi di sini MA5-nya keluar dari low BB, ini namanya ekstrim. Ya, ini adalah extreme diamond ya guys ya, bersamaan dengan MA50. Nah, ketika terjadi ekstrim diamond seperti ini, maka dia naiknya itu akan gila-gilaan, guys. Akan naik sangat tinggi ya. Sini kalian lihat ini time frame daily, guys. Dia naiknya sangat tinggi. Dan saya selalu menyarankan kepada kalian untuk menggunakan time frame yang lebih tinggi ya, guys ya. Tidak usah scalping lah. Kalau versi saya tidak usah scalping. Oke? Nah, oke guys, yang saya maksud di awal tadi, saya akan memberikan plan-nya itu adalah cara untuk entry di Extreme Diamond ya guys ya. Di sini saya akan contohkan terlebih dahulu, sebagaimana kita juga akan merefresh ya pengetahuan kita dari video sebelumnya guys. Karena sebenarnya semua video saya itu saling berkesinambungan guys. Kalau kalian menonton satu video, kemudian kalian menonton video yang lain, kalian akan mendapatkan suatu hal yang baru, guys. Dan lama-lama pengetahuan itu akan menumpuk di otak kalian dan kalian akan paham dengan baik, akhirnya bisa menganalisa sendiri dan bisa trading dengan profit terus, guys. Oke, di sini langsung saja kita menganalisa market XAUUSD di time frame daily. Jadi dalam materi video kali ini, saya sangat menyarankan minimal guys, minimal hanya menggunakan time frame daily ya guys ya. Jangan menggunakan time frame H4, H1 atau di bawahnya. Kenapa seperti itu? Karena nanti kita tidak akan entry di extreme diamond-nya guys. Karena kalau kita entry di extreme diamond-nya, itu biasanya kita terlambat untuk entry. Paham ya? Jadi kita tidak akan entry di extreme diamond-nya. Dan karena kita tidak entry di extreme diamond-nya, maka saya sarankan untuk menggunakan minimal time frame daily untuk kita mencari yang namanya extreme diamond. Ingat, intinya kita akan mencari extreme diamond di time frame daily atau weekly. Kalau ada weekly, malah itu lebih bagus lagi, guys. Saya sarankan daily saja. Oke, di sini daily sedang membentuk momentum buy di area sini ya guys ya. Sudah jelas di sini membuat momentum buy. Setelah itu kita akan coba play, dia masih naik lagi untuk lanjut membuat momentum. Oke, dia kemungkinan turun. Nah, dia turun di area sini guys. Apakah kalian akan masuk di area re-entry ini? Kalau saya masih akan masuk guys. Alasan pertama, ini berkaitan dengan video sebelumnya. Ya, jarak antara MA50 ini masih dekat. Kemudian di area low BB-nya ini masih mengarah ke samping seperti ini guys. Belum mengarah ke atas seperti ini. Kalau nanti
ini ya, area low BB-nya sudah mengarah ke atas, ini maka saya tidak akan entry karena kemungkinan dia akan turun, guys. Itu materi kita di video sebelumnya. Saya harap teman-teman masih ingat ya. Jadi di ini kemungkinan saya masih akan entry, guys. Oke, dia berhasil naik ya. Mungkin kita akan masih hold dulu. Oke, dia turun lagi. Oke, dia masih sideways saja ya, guys ya. Dia naik turun tidak jelas. Oke, selanjutnya dia turun. Oke, dia turun. Nah, di sini dia membentuk area ini ya guys ya, membentuk re-entry golden. Kenapa re-entry golden? Karena kalau kalian perhatikan, dia membuat re-entry di area sini, dan re-entry-nya ini bersamaan dengan mid PB. Jadi itu re-entry golden ya guys ya. Kita akan coba play lagi. Oke, dia masih setway. Oke, dia berhasil naik, guys. Jadi di area re-entry golden ini ya, jika kalian entry di area re-entry golden sebelah sini, kalian sudah bisa naik, guys. Dan ini naiknya tidak kecil ya, ini besar, guys, karena ini time frame daily. Oke, tapi kita tidak akan membahas itu karena dalam video kali ini kita akan fokus membahas extreme diamond. Setelah itu kita akan coba lihat, nah dia naik lagi ya guys ya. Jadi ya bisa dipastikan bahwa re-entry di area sini tadi bagus guys. Kenapa bagus? Karena dia re-entry ini ya, re-entry diamond itu salah satu setup kita untuk full margin ya guys ya. Dan beneran dia naiknya sangat tinggi. Kalau secara aturan ya, sebagaimana yang saya sampaikan di video yang khusus tentang ini guys, apa golden setup yaitu re-entry di pertemuan mid BB, dia minimal akan naik sebanyak 3 candle. Tapi karena ini daily, kemungkinan dia 2 candle saja. Tapi apakah bisa 3 candle? Bisa saja guys, bisa saja. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ya, kalau kalian perhatikan jarak antara EMA 50 dan mid DB itu sudah lumayan jauh guys. Kemudian kalau kalian perhatikan juga di area low BB dia itu sudah mengarah ke atas. Benar nggak? Setuju? Nah, inilah guys, kalau kayak gini, ini tuh sebenarnya sudah tanda-tanda awal bahwa market itu akan terjun ke bawah guys. Ya, mungkin dari teman-teman bilang, Bang itu kan market yang sudah terjadi. Loh, sudah terjadi pun ya, kita itu sebenarnya ketika market berjalan itu bisa memprediksinya guys. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini, ketika jarak MA50 dan mid BB sudah jauh dan low BB-nya sudah naik kayak gini. Ini kan udah menunjukkan tanda, guys, bahwa nanti low BB-nya itu akan naik ke area sini, ya. Kemudian ini apa MA50-nya dia akan cross, guys. Ini kok ke sini sih? Nah, ini ya. MA50-nya akan cross ke sini, akan terjadi persilangan. Nah, kalau terjadi persilangan seperti ini, maka nanti dia akan membentuk extreme diamond. Ya, jadi walaupun dia sekarang posisinya itu sedang naik, ini kan candlenya sedang naik nih guys. Tapi kita udah tahu sebenarnya kalau dia itu nanti nggak lama lagi akan turun. Jadi misalnya kalian tadi buy di area re-entry di sebelah sini, maka di area sini guys, di area atas ini saya akan TP guys. Saya sudah akan TP di area sini. Mengapa saya TP? Ya karena alasan itu tadi. Ini apa low BB-nya sudah naik dan MA50-nya ini sudah kelihatan dia akan ke samping dan cross ke sini, guys. Kalau udah kayak gitu, maka candlenya akan turun. Ya, sebenarnya kita udah bisa memprediksi gitu, guys. Tapi ya itu cuma prediksi ya. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi di market, guys. Market itu suka-suka dia ya. Kita akan coba play dulu. Nah, dia turun. Nah, di candle ini ya, ini udah jelas, guys. Di candle ini udah jelas. Kalau saya sudah nggak akan buy, guys. Kenapa? Di sini semakin jelas lagi bahwa low BB ini sudah naik. Ini sebenarnya materi sebelumnya, guys ya, tapi akan agak agak sedikit nyambung lah. Jadi nggak apa-apa lah ya, saya ulang-ulang. Nah, di sini MA50-nya itu udah kelihatan akan cross ke samping kayak gini loh. Iya nggak? Di sini kalau kalian perhatikan ya, posisi antara MA50 dan low BB, guys, ya, posisinya di area sini, ini tuh kelihatan akan cross. Nah, kalau ini cross itu udah bahaya, guys. Kenapa bahaya? Karena sebenarnya hakikatnya MA50 yang warnanya aqua itu, dia itu tidak boleh keluar dari BB, guys. Sekali dia keluar dari BB, maka candle akan mengejarnya. Candle udah pasti akan mengejarnya, guys. Apalagi di sini kita udah tahu tanda-tandanya, dia udah akan cross seperti ini. Berarti sebelum market terjadi pun ya, kalau secara BBMA kita sudah bisa memprediksi bahwa candle ini akan turun ke area sini. Alasannya apa? Alasannya di area sini MA50 sudah terlihat akan cross dengan low BB, dan ketika dia cross dan MA50-nya keluar dari BB, maka candle akan mengejar.
Gimana guys? Paham ya? Saya harap teman-teman paham dan kita akan coba play lagi. Nah, dia turun ya, dia turun. Nah, turunnya ini guys. Inilah orang yang mungkin teman-teman ya yang belum paham BBMA secara detail, kalian mungkin akan menganggap ini re-entry golden ya. Kenapa re-entry golden? Karena dia re-entry setelah pertemuan re-entry di pertemuan mid BB. Dia re-entry apa? Dia re-entry setelah CSAK di area sini. Ini kan ada dua candle CSAK nih, candle hijau. Setelah membuat CSAK, dia membuat re-entry. Dan re-entry ini golden karena pertemuan mid BB. Nah, kalau kalian buy di situ, kemungkinan harga memang naik dikit tapi langsung akan terjun, guys. Alasannya kenapa kok terjun? Nah, di sini kalian sudah bisa lihat bahwa MA50 dan low BB itu sudah cross. Dia cross di area sini. Di area sini. Ya, MA50-nya sudah keluar dari BB dan ini low BB sudah naik dan sebagai aturan awal ya, saya ulang lagi, aturan awal bahwa MA50 tidak boleh keluar dari BB, guys. Kalau MA50-nya sudah keluar seperti ini, maka sudah bisa dipastikan kemungkinan besar candle itu akan mengejarnya. Kita akan coba lihat. Nah, dia memang naik sedikit, tapi kemungkinan dia akan turun. Tuh kan, turun. Nah, dia benar ya guys ya. Dia turun. Mengapa dia turun? Dia turun untuk mengejar MA50 yang sudah keluar dari low BB. Ya. Oke, nah ini guys. Ini sudah terjadi yang namanya ekstrim. Ekstrim. Ingat, nanti kemarin ada teman-teman yang bilang, "Bang, ketika apa? Ketika market berjalan, kita itu susah untuk mendeteksi yang namanya ekstrim." Sebenarnya tidak sesusah itu ya guys ya. Di sini kalau kalian perhatikan ya, ingat ekstrim itu punya dua ciri-ciri yang tidak boleh hilang guys. Yang harus ada. Ciri-ciri yang pertama itu adalah MA5 yang dia keluar guys. Tergantung ya. Kalau dia apa ekstrim buy ya berarti MA5 low keluar dari low BB. Pokoknya MA5 harus keluar. Makanya MA5 ini selalu saya bedakan. Yang low saya buat merah menyala, yang atas saya buat hijau yang terang. Supaya saya tahu kalau itu MA5 karena itu nanti akan menjadi tanda bahwa ekstrim terjadi. Oke, syarat kedua guys, syarat kedua itu harus ada candle reverse. Saya singkat CS yaitu candlestick reverse. Ingat, candle reverse itu adalah kalian paham candle reverse ya guys ya. Di sini akan saya contohkan sedikit aja buat teman-teman yang sudah paham bisa di skip. Misalnya sedang downtrend ada candle merah, kemudian selanjutnya ada candle merah lagi. Ya bebas lah guys, ada 2 atau 3 atau 4. Pokoknya ada beberapa candle merah. Setelah itu tiba-tiba terjadi candle hijau. Entah candle hijaunya besar atau kecil. Pokoknya ketika tiba-tiba ada candle hijau, inilah yang disebut candle reverse. Berarti candle reverse ini dia mematikan perjalanan merah-merah ini. Akan tetapi ekstrim tetap perlu ciri-ciri pertama yaitu MA5 keluar dari low BB. Itu untuk ekstrim buy. Maka jika MA5 sudah keluar, maka ciri-ciri pertama sudah terjadi. Dan ketika candle reverse terjadi juga, maka ciri-ciri kedua sudah terjadi. Intinya kita butuh dua ciri-ciri itu untuk mendeteksi suatu ekstrim itu valid. Oke, dan di sini dua-duanya sudah terjadi. Kalau kalian perhatikan, karena ini downtrend, di sini ada candle merah, terus ada candle hijau. Apakah candle hijau ini candle reverse? Benar, ini candle reverse. Tapi ketika candle reverse terjadi, MA5-nya belum keluar dari low BB, berarti ini bukan ekstrim. Oke, bukan ekstrim. Kemudian dia melanjutkan penurunan. Terus kemudian ada candle reverse lagi, yaitu candle hijau. Dia mematikan perjalanan merah sebelumnya. Dan ketika terjadi candle reverse ini, kalau kalian perhatikan, MA5 yang berwarna merah itu sudah keluar dari low BB. Berarti ini kita namakan ekstrim, karena dua ciri-cirinya sudah terpenuhi, yaitu ciri-ciri pertama MA5 keluar, dan ciri-ciri kedua ada candle reverse. Oke? Dan ingat, ketika terjadi candle reverse, itu tidak serta-merta harga langsung naik, tidak guys. Karena setelah candle reverse, biasanya itu akan ada candle retest. Jadi dia akan turun dulu ke area sini, baru akan naik lagi. Intinya, kalau sudah ada candle reverse, itu harga sudah valid untuk membentuk extreme diamond.
Tapi ingat, setup terbaik pun bisa gagal, guys. Jadi Extreme Diamond ini tidak selamanya berhasil, dia bisa gagal juga. Tapi yang penting kalian sudah tahu cara mendeteksi ekstrim di awal ketika market sedang berjalan. Oke? Nah, di sini ya, di sini. Karena di sini sedang membuat ekstrim, ingat guys, ekstrim diamond di suatu time frame itu pasti sedang membuat re-entry di time frame atasnya. Sudah pasti, guys. Itu kalau ekstrim diamond. Beda kalau ekstrim biasa ya. Kalau ekstrim biasa itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama time frame atasnya itu MHV, kemungkinan kedua time frame atasnya itu re-entry juga. Tapi jika dia ekstrim diamond, maka tidak ada kemungkinan lain, sudah pasti di time frame atasnya itu sedang membuat re-entry. Sudah pasti, guys. Sudah pasti. Ya, kita akan coba cek, jika ini daily, maka time frame atasnya adalah weekly. Dan di sini bisa kalian lihat, di time frame daily ini tadi, sudah terjadi yang namanya extreme diamond, karena dua ciri-ciri extreme diamond sudah terpenuhi. Kita akan coba geser ke time frame weekly, apakah benar dia sedang membuat re-entry. Dan di sini kalau kalian perhatikan, di time frame weekly, dia benar-benar sedang membuat re-entry. Ya, sedang membuat re-entry. Di sini jelas ya guys ya, ada re-entry. Ini re-entry apa? Ini re-entry setelah momentum yang ada di area sini guys. Ya, di sini ada momentum di area sini, kemudian dia membentuk re-entry di area sini. Oke, paham ya? Nah, kita akan kembali lagi ke daily. Intinya kita sudah tahu bahwa di time frame daily ini sedang membentuk extreme diamond dan itu merupakan re-entry di time frame atasnya tadi. Oke, nah ini ternyata terplay ya guys ya, terplay tadi tidak sengaja tersentuh. Jadi tadi setelah membentuk candle reverse ya, seperti yang saya bilang tadi, ketika candle reverse dia tidak akan langsung naik guys. Dia akan setway dulu biasanya, tapi nanti pokoknya kalau terjadi extreme diamond ya, seperti yang sedang terjadi ini, maka kemungkinan dia akan naik sangat tinggi. Oke. Nah, ketika terjadi candle reverse, dia turun dulu ya guys ya, turun dulu, tapi dia turun sampai sini nggak mampu close, dia naik lagi sampai ke area situ. Nah, kalau sudah terjadi extreme diamond dan kita sudah memastikan bahwa di time frame atasnya sedang membuat re-entry, nah inilah guys yang saya bilang plannya tadi. Kita akan geser ke time frame bawah untuk mencari entry. Paham ya? Jadi kita akan geser ke time frame bawah untuk mencari entry. Oke. Nah, time frame bawahnya itu apa? Bebas. Kalian bisa menggunakan H1 atau menggunakan H4. Intinya di time frame daily kita sudah menemukan yang namanya extreme diamond yang itu merupakan re-entry di time frame weekly. Berarti setup besar guys itu sedang buy. Ya udah, kita tinggal nyari setup buy di time frame H4 atau H1. Setup buy itu apa? Ya bisa ekstrim, bisa MHV, bisa re-entry. Pokoknya kita geser saja ke time frame bawah. Kita akan coba lihat di time frame H4 saja apa yang sedang terjadi di time frame H4. Oke, dan di sini kalau kalian perhatikan guys, kalau kalian perhatikan di area sini di time frame H4 itu baru saja berhasil membuat CSAK, yaitu di candlestick yang ini. Oke, setelah membuat CSAK, dia terlihat turun ya, dia terlihat turun untuk kemungkinan mengambil re-entry di area MA5 MA10 di sini. Tapi kan belum sampai. Kalau belum sampai ya udah kita tunggu dulu guys, kita tunggu dulu. Yang penting kita udah tahu bahwa di H4 ini kita akan mencari setup buy. Kenapa buy? Karena di time frame daily sedang extreme diamond dan itu re-entry weekly. Kalau re-entry weekly berarti nanti perjalanannya itu sangat jauh guys, karena weekly guys. Dan karena jauh itu kita nanti bisa hold lama kalau kita menemukan seperti itu. Maka itulah kenapa kunci dari awal saya mengatakan untuk mencari di time frame daily aja. Karena itu akan jika terjadi time frame daily, maka weekly sedang re-entry dan di time frame bawahnya kita bisa kejar sampai sangat jauh guys perjalanannya. Oke, kita fokus di A4, kita akan play, dia sudah naik, oke dia turun lagi. Nah, di sini dia membentuk re-entry ya guys ya. Di sini re-entry-nya terjemput, kalau kalian perhatikan secara teliti, re-entry-nya sudah terjemput di area sini. Kalian bisa langsung entry aja sih guys. Kalau saya biasanya kayak gini udah langsung entry sih. Kenapa? Karena ya nggak usah divalidkan pun kita udah yakin gitu. Karena di time frame daily sedang membuat extreme diamond. Gitu. Setupnya itu udah sangat bullish gitu guys. Makanya saya udah kalau kayak gini udah langsung entry sih saya.
Kalau turun lagi ya nggak masalah, saya akan hold dulu gitu. Kita akan coba lihat. Nah, dia set W dulu, guys. Oke, set W. Nah, setelah set W dia membentuk ini, guys. Membentuk apa ini? Ya, ini salah satu setup kita untuk full margin ya. Kalian bisa lihat di sini setup full margin kita terbentuk, yaitu apa? Re-entry bersamaan dengan mid BB. Ya, re-entry bersama dengan mid BB dan setelah CSAK, wah itu sangat jauh sekali akan naiknya, guys. Kenapa? Karena, guys, karena logikanya ya. Duh, ini videonya terlalu panjang nggak ya? Habis ini saya close lah, guys, videonya ya, karena takut terlalu panjang. Logikanya kayak gini, guys. Harga itu kan susunan ini, guys, susunan struktur BBMA kalau kalian ingat. Ini kan dimulai dari ekstrim, ya. Di sini akan saya tebalkan dulu biar jelas. Susunan BBM akan dimulai dari ekstrim ya, kemudian naik membentuk MHV, apa TP wajib, MHV, terus CSAK, re-entry momentum. Iya kan? Nah, jadi re-entry setelah CSAK ini kan setup awal, guys. Ya. Ini kan pertama kali. Setelah terjadi CSAK ini setup awal baru nanti akan momentum. Setelah momentum dia kan akan re-entry, terus momentum lagi, re-entry, momentum lagi. Kalau kalian masuk di re-entry momentum di area sini, mungkin kalian cuma dapat sampai sini doang, guys. Tapi kalau kalian berhasil mendapatkan re-entry setelah CSAK, kemungkinan dia naik itu akan tinggi sekali, guys. Dan kalian bisa hold lama. Itulah kunci sebenarnya kenapa re-entry setelah CSAK itu salah satu favorit saya, guys. Karena dia sering membuat setup seperti ini ya. Re-entry pertemuan mid BB ini sangat sering terjadi ketika dia di re-entry CSAK, guys. Dan kalau udah kayak gini, saya akan nambah entry dengan lot yang sangat besar. Bahkan saya biasanya akan nambah modal kayak gini, guys. Udah saya nambah modal, akan saya entry banyak-banyak. Dan kita akan play lagi. Nah, dia sudah naik. Nah, dia naik, guys. Tuh, dia membuat momentum. Membuat momentum yang baru. Nah, kemudian setelah membuat momentum yang baru, dia membuat re-entry, guys. Ya, kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat di sini dia membuat re-entry di area sini kan. Ini ada re-entry. Nah, kalau kalian masuk di sini kan nanti mungkin naiknya cuma dikit doang gitu, guys. Tapi kalau kita berhasil re-entry masuk di area ini tadi, ya ini adalah re-entry CSAK, maka kita udah dapat naiknya tinggi banget gitu, guys. Makanya kalau udah ada CSAK seperti ini di time frame H4 atau berapa, kalian harus pantengin terus, guys. Apalagi setup ini guys, setup ini berasal dari re-entry weekly tadi. Ya, re-entry weekly tadi, maka kemungkinan dia akan naik sangat tinggi, guys. Kenapa? Karena re-entry weekly. Kalau kita kembali ke weekly, guys. Di sini kalau kita ke weekly ya, di sini kan tadi dia membuat re-entry di area sini kan, guys. Nah, tujuan dari re-entry kemana? Tujuannya ya ke area top BB, guys, ke area sini, ya. Oke, saya rasa videonya sudah terlalu panjang ya guys ya. Intinya kalian paham jika kita sudah menemukan extreme diamond di suatu time frame, khususnya saya harapkan minimal daily ya guys ya. Kita tinggal geser saja ke H1 atau H4, kita ingat hanya mencari setup untuk buy guys, yang sesuai dengan extreme diamond itu. Tujuannya kemana? Tujuannya ya ke time frame atasnya tadi guys. Misal extreme diamond di daily, berarti kan dia re-entry di weekly. Re-entry di weekly, kalau re-entry buy, berarti kan dia tujuannya area top BB. Ya, kita sampai ke tujuan itu. Oke guys, semoga paham dan membantu ya. Maaf kalau penjelasannya kurang jelas. Karena tinggal tanyakan saja di kolom komentar atau simak video saya yang lain ya untuk menambah pemahaman. Terima kasih guys. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.